Hello, Hello, welcome back to our channel Edel Inspire dengan gue Edo. dan gue Dela. Di video kali ini gue sama Dela nggak bisa ketemu langsung ya karena kita lagi PPKM. Jadi kayak konsep yang pernah kita lakukan sebelumnya, jadi kita konsepnya remote nih atau calling jarak jauh ya Del ya. Soalnya lagi COVID juga lagi naik banget ya. Jadi kita menghormati pemerintah, kita jarak jauh dulu sekarang. Ya, di video kali ini gue sama Dela mau menjawab pertanyaan netizen part 2. Jadi di sini ada 6 pertanyaan yang sudah kita pilih ya Del ya. Nanti kita coba jawab satu persatu. Yuk, kita mulai aja. Kita mulai ya pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama datang dari username Kambeng. Ini dia nanya, kalau papi gatal-gatal dan garuk sampai luka, gimana ya kak? Ini gue coba jawab ya. Sebenarnya selain dari papi, mau adult, mau senior, untuk kasus gatal-gatal itu kayak harus dicari dulu penyebabnya apa. Jadi nggak bisa sembarang diobatin. Mungkin kayak untuk mengurangi gatalnya itu mungkin bisa ada obatnya seperti kayak antihistamin gitu, kayak salep-salep anti gatal itu mungkin bisa. Tapi itu hanya sebentar aja, kayak cuma ngilangin dia punya gatal. Tapi kalau misalkan main reasonnya, main problemnya itu kita belum selesaiin, kita belum pecahin nih kenapanya sih dia bisa gatal, itu pasti akan muncul lagi. Penyebab gatal itu banyak banget, kalian harus konsul ke vet. Kayak kalau Axel tuh sering gatal-gatal kalau dia salah makan atau ada alergi makanan gitu. Ada juga temen gue yang kasus gatal-gatal tuh karena lingkungan, alergi lingkungan gitu, kayak mungkin suhu atau lembab gitu dan semacamnya. Itu semua kalian harus konsul ke dokter, harus konsul ke vet. Jadi kalian tahu main reasonnya tuh, main problemnya tuh apa sih. Kayak anti gatal tuh cuma buat ngilangin gatalnya doang, tapi penyebab utamanya tuh nggak akan hilang kalau itu nggak. Jadi harus ditemuin dulu ya Del, penyebab utamanya dari gatal-gatal ini apa gitu ya. Iya, harus utamanya itu. Jadi harus kalian konsul ke vet. Dan untuk papi, adult, senior sih menurut gue sama aja, pasti ada penyebabnya. Kalau misalnya yang sampai luka gitu Del, ada solusinya nggak ya? Kalau dia bener-bener garuk parah banget sampai dia luka, biasanya sih gue kasih betadine, tapi nggak boleh langsung dikasih betadine-nya ke lukanya karena bisa perih. Jadi gue campur air, jadi betadine campur air baru diolesin pelan-pelan ke lukanya. Semoga membantu. Thank you untuk user Kambeng atas pertanyaannya. Pertanyaan kedua datangnya dari user Rinco. Kak, kalau pup anjing bolehkah dibuang ke toilet? Gue sendiri sih nggak bilang itu sesuatu yang dilarang ya, karena menurut gue personally tekstur pupnya anjing kan sama kayak tekstur pupnya manusia nih, jadi harusnya tidak ada masalah. Yang penting jangan kalian buang sama plastiknya. Jadi misalnya kalian pungut dari jalan pakai plastik terus kalian buang plastiknya itu jangan. Better ya dikeluarin dari plastiknya, terus kalian buang ke kloset baru kalian flush. Menurut gua itu nggak masalah sih, karena gua sendiri juga pernah melakukan hal yang sama dan so far toilet gua kagak mampet sih. Dan kita punya beberapa temen yang juga kayak gitu ya, ada melakukan hal tersebut. Biasanya yang tinggalnya di apartemen ya, kalau mungkin agak susah akses keluarnya untuk buang pup, jadi kadang di flush di toilet juga. Yang penting jangan seplastik-plastiknya, cuman bener pupnya aja, karena kan ya namanya pup kan pasti ntar akan hancur ya kalau kena air gitu. Jadi menurut gue sendiri, gue dan Dela lah ya, nggak ada masalah sih untuk buang pup anjing ke kloset gitu. Semoga menjawab ya Kak Rinco. Thank you Rinco untuk pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya datang dari username Reni Saputra. Saya punya anjing umur 4 bulan, cowok, dan mau saya sterilkan. Alasan saya karena saya sudah punya anjing boxer putih cewek. Dia saat ini kena Demodex dan sudah saya rawat dan saya obati dengan telaten. Anjing saya yang cowok berumur 4 bulan tiap hari ingin kawin, Kak. Yang mau saya tanyakan, kalau anjing cowok sesudah disteril kebanyakan galak, bener nggak ya? Steril yang bagus untuk anjing cowok harus dioperasi testisnya ya? Bener ya Kak? Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, thank you Reni Saputra untuk pertanyaannya. Untuk masalah steril sebenarnya kita udah pernah bahas di video berikut. Mungkin bisa ditonton, cuman gak apa-apa, ini gue coba jawab lagi ya untuk Reni Saputra. Anjing saya cowok berumur 4 bulan tiap hari ingin kawin. Yakin ini mau kawin kalau umur 4 bulan? Soalnya setahu gue kayak pejantan itu kayaknya belum akil balik ya. Belum akil balik ya. Mungkin dia pengen main. Tapi Del bisa juga kalau misalnya anjing mau ngawinin itu kadang dia mau menunjukkan dominasi loh. Ya, itu harus hati-hati. Bener, bisa jadi.
Jadi tergantung ya, maksudnya tergantung trait-nya ini seperti apa. Kadang kalau anjingnya ini memang tipe-tipe anjing yang alpha, nah terus anjing kaki kalian yang dikawinin atau anjing lain yang dikawinin, biasanya dia mau mendominate kalian atau anjing lain tersebut gitu. Jadi nggak selalu ini masalah hormonal ya. Betul. Karena gue waktu itu nge-steril Axel aja umur 7 bulan aja dibilangnya agak kepagian gitu, kayak harus tunggu kalau nggak salah 1-1,5 tahun sampai mereka akil balik sempurna baru mereka disteril, katanya sih gitu. Nah, merajuk kepada pertanyaan Reni, sudah steril kebanyakan galak? Enggak sama sekali, malah kalau abis steril itu lebih slow down, lebih calm down, lebih anteng, lebih nggak pecicilan. Dan banyak juga kasus teman-teman gue yang abis di steril malah anjingnya tuh yang tadinya dominan banget, yang bener-bener pengen saling menguasai gitu ya kalau sesama pejantan, kontok-kontokan juga mungkin ya, agak lebih calm, jadi kayak malah lebih kalem, lebih anteng, lebih nggak gampang marah, malah banyaknya seperti itu. Gak pernah kayak gue nemuin abis steril jadi galak. Terus steril yang bagus untuk anjing cowok harus dioperasi testisnya. Iya kak, dioperasi testisnya pasti, itu yang dihilangkan. Semoga membantu ya Reni untuk jawabannya. Thank you. Oke, pertanyaan yang keempat datangnya dari user is_1 civil. Pertanyaan adalah, induk papi gue diracuni dan kasihan anaknya belum bisa makan, minum susu mesti disuapin, terus malamnya susah tidur, dijagain baru tidur, dan subuhnya nangis mulu sampai pagi. Minta solusinya dong, kasihan anaknya nih. Ini kayaknya dulu pernah kita jawab juga ya, kalau papi itu memang pasti butuh companionship ya. Jadi baik itu dari sesama papi ataupun mungkin dari induknya gitu kan. Apalagi ini kejadiannya kan induknya ceritanya diracun nih, jadi langsung nggak ada ya. Nah, yang bisa kita sarankan adalah, dulu pernah ada salah satu video juga, itu kalian kasih baju bekas yang udah kalian pakai, mungkin aktivitas seharian gitu ya, terus kalian taruh di kandang tempat si papi itu tidur. Itu salah satunya. Kalau masih nggak mau juga, dulu yang gue lakukan adalah gue nemenin si papi di depan kandangnya. Jadi gue nemenin waktu itu Max kan, masih papi tuh, gue temenin dia depan kandangnya, gue puterin lagu yang Music Box for Baby itu dah. Tenang ya. yang di calm. Iya, yang 50 menit itu, jadi gue puterin aja, dan di menit ke 30 sampai 40 menit gitu, si Max waktu itu masih papi umur 3 bulan, 4 bulan, itu udah nggak nangis-nangis lagi. Nah itu gue abis udah tahu dia tidur, nah gue ngedap-ngedap pergi gitu ya. Atau ada juga mainan buat papi yang dipisahin dari induknya. Itu bisa kalian cari mungkin di online shop ya, di e-marketplace gitu ya. Dia ini bentuknya kayak bola gitu doang, tapi bisa ada suaranya gitu loh. Jadi kayak ada suara detak jantung makhluk hidup gitu. Jadi mainannya ini ditaruh di dekat papi. Nah, papinya ini dengar detak jantungnya, jadi seolah-olah dia nggak ngerasa sendirian gitu. Cuman efektivitasnya honestly speaking gue nggak tahu ya. Karena gue sendiri nggak nyoba, karena itu harganya lumayan, 350 atau 400 ribu gitu. Bahkan gue pernah lihat yang harganya 700 ribu. Jadi gue honestly belum pernah nyoba. Cuman itu salah satu cara juga untuk membuat papi kalian itu kayak nggak sendirian gitu. Jadi bisa dicoba ya. Salah satunya, yang pertama tadi adalah baju bekas kalian aktivitas, ditaruh di dekatnya si papi. Yang kedua, kalian temenin depan kandangnya, terus pasangin lagu. Dan yang ketiga, coba beliin mainan yang ada heartbeatnya itu tadi. Gitu. Itu tips dari Edel ya. Ada additional ya dari gue, kayak di sini kan Izwan itu bilang kayak anaknya itu belum bisa makan, minum susu masih disuap. Itu emang wajar, apalagi untuk papi yang nggak ada induknya. Itu juga sama dengan kucing. Kalau misalkan kayak kitten biasa dibuang, nggak ada induknya, pasti mereka kan nggak mungkin lah umur segitu bisa makan, bisa minum sendiri. Jadi itulah tanggung jawab kita sebagai manusia untuk mengurus mereka sampai mereka bisa mandiri gitu. Dan thank you banget ini is_1 Civil udah mau membantu papinya, walaupun induknya diracun tapi tetap mau mengurus dan malah konsultasi sama kita, nanya gimana caranya. Thank you banget ya, semoga teman-teman yang lain juga bisa mencontoh. Thank you buat pertanyaan is_1 Civil, semoga membantu ya. Pertanyaan kelima datang dari username Itikunia. Anjing saya Boma awalnya tinggal di area proyek perbukitan gitu, sekarang dibawa ke rumah yang halamannya nggak luas. Lalu Boma sekarang panik, minta keluar rumah dan cari rumput-rumput atau pohon-pohon. Pas saya perhatiin ternyata Boma pipis dan pup. Apa bisa ya saya ajarkan Boma untuk pup atau pipis di halaman rumah saja? Gimana cara mengajarkannya? Ini kita udah pernah bahas juga gimana caranya melatih pipis dan pup pada anjing.
Sebenarnya basically sih bisa diganti tempatnya, diarahin yang kita mau gimana. Cuman memang it takes time, pasti butuh waktu. Apalagi mindsetnya mereka adalah udah duluan tertanam kalau pipis dan pup adalah di rumput. Itu berlaku juga untuk anjing-anjing gue yang selama ini kalau pipis sama pup harus di rumput. Itu nggak akan mudah gue rubah pola pikirnya untuk mereka mungkin pipis di halaman atau di kamar mandi gue gitu. Tapi ketika kamu konsisten untuk bisa nge-training mereka, pasti pelan-pelan mereka akan mengerti. Mungkin caranya bekas pipisnya mereka, bau-bau pipisnya mereka itu kalian bawa ke tempat yang kalian mau. Misalkan di halaman rumah. Jadi nanti ketika mereka lewat situ mereka akan cium-cium, mereka akan mikir, loh kok di sini ada bau pipis ya? Apa jangan-jangan gue harus pipis di sini gitu. Dan ketika mereka udah melakukan itu, di saat mereka pipis atau di saat mereka pup, kalian langsung harus praise dan kasih treat. Jadi kayak ketika mereka pipis di tempat yang mereka mau, kasih treat dan kasih praise gitu loh, kasih wow good boy gitu, kayak lu emang gue maunya lu pipis di sini gitu. Dan once ketika dia pipis di tempat lain, kalian harus kasih teguran yang keras. Jadi mereka tuh tahu kalau sebenarnya mereka tuh nggak boleh pipis di sana, bolehnya pipis yang di tempat yang sini gitu. Mungkin ada mau tambahan? Merubah cara berpikir anjing yang dewasa, yang udah mature itu akan jauh lebih sulit ketimbang kalian ngedidik dari nol. Itu menurut kita ya Del ya. Jadi memang ini nggak akan semudah kayak membalikan telapak tangan, it takes time, dan ini juga butuh kesabaran. Dan kalau kalian mungkin bingung caranya ngambil pipisnya tuh gimana, di luar sana di e-marketplace itu gue pernah ketemu, karena gue juga dulu pernah pakai ya, kayak semprotan yang itu bau, ada ininya, ada hormon kencing kudanya sebenarnya. Jadi iya ada bau pipis sebenarnya, tapi ini sebenarnya kalau kalian baca gitu, itu sebenarnya adalah hormon dari pipis kuda. Nah itu gue semprotin di halaman rumah gue. Dari situ anjing gue kayak pertama dia nggak akan mau memang, karena memang itu bukan bau alami ya. Itu kan bau buatan gitu kan. Cuman setidaknya di situ dia kayak sadar, oh ini udah bau pipis nih gitu kan. Terus cara kedua adalah kalau misalnya kayak tadi Della bilang, kalau dia salah pipisnya jangan lupa diomelin. Dan yang kedua dibersihin yang ini ya, dibersihin baunya biar bener-bener hilang. Jadi kayak dulu kita pernah kasih caranya itu dikasih cuka apel bekas pipisnya, kalian diemin, terus kalian semprot pakai air dikit, terus kalian pel gitu. Jadi biar mereka agak tersamar lah bau-bau tempat yang pernah mereka pipisin gitu. Itu saran dari gue sih. Yang pasti akan takes time, yang pasti butuh effort, tapi kalian ya harus sabar, karena kan ya namanya anjing pindah tempat itu kan juga pasti mereka butuh penyesuaian juga, benar. Thank you ya untuk Iti Kunia atas pertanyaannya. Semoga membantu. Pertanyaan yang terakhir dari user Josli89. Sis, tanya dong gimana cara agar papi yang baru kita adopt bisa akur sama anjing lama kita. Soalnya begitu bawa pulang papi, yang penghuni lama nggak bisa akur sama si papi, padahal sudah 20 hari si papi dibawa pulang. Makasih. Ini juga pernah kita bahas juga sebelumnya. Jadi kalau kalian mau bawa anjing lain, nggak cuma papi ya. Jadi misalnya kalian adopt atau kalian rescue, terus mau kalian bawa ke rumah. Nah itu sebenarnya cara yang benar itu adalah kalian kenalin dulu mereka di tempat yang netral gitu. Di tempat yang netral itu di mana? Tempat netral tuh yang bener-bener bukan tempatnya si anjing lama kalian. Jadi nggak di rumah kalian gitu ya. Mungkin kayak di taman atau di lapangan parkir gitu ya. Kalian ketemuin anjing lama kalian dengan si anjing baru, either itu papi atau anjing rescue, lalu biarin mereka kenalan dulu gitu. Itu tahap pertama. Tahap kedua, kalian kalau udah ngeliat mereka kenalan oke gitu ya, nggak berantem lagi, karena kadang awalnya sama-sama sensi, tapi begitu pertemuan kedua udah sama-sama cuek. Kalau kedua anjing itu saling cuek, itu sebenarnya petanda yang oke sih. Once dari tempat netral ini mereka udah saling cuek, bisa maju lagi atau bisa ditingkatkan tempat pertemuannya itu ke area yang agak sedikit nggak netral nih. Jadi misalnya jangan langsung ke dalam rumah, tapi mungkin di halaman rumah kalian dulu nih. Jadi halaman kan sebenarnya jarang misalnya anjing kalian anjing rumahan di dalam rumah gitu ya. Dan dia kan kalau halaman misalnya cuma buat pipis doang. Nah, coba ke area yang lebih agak mulai nggak netral gitu ya. Nah terus coba dikenalin lagi, baru ntar kalau udah benar-benar saling oke, itu dibawa masuk ke dalam rumah berbarengan gitu. Tapi kalau memang ternyata kedua anjingnya ini tipe alpha, ini yang sebenarnya agak susah ya Del ya. Karena karena kan kalau anjing tipe alpha ini biasanya mereka saling rebutan posisi sebagai pack leader gitu ya. Nah
caranya kalian yang harus jadi pack leadernya. Jadi benar-benar mereka tunduk sama kalian sebagai pack leader. Gitu sih kurang lebih saran dari gue ya. Mungkin ada tambahan nggak dari lu, Del? Tambahannya simple aja sih, kalian kalau ada anjing baru itu rasa sayang dan rasa kasih sayang dan perhatian jangan berkurang ke anjing yang lama, biar mereka nggak merasa kayak dianaktirikan nih, apalagi ada bayi baru gitu kan. Tetap harus seimbang semua rasa sayangnya, jadi nggak ada iri-irian. Oh iya, benar. Itu aja sih dari Nambah juga dari Dela ya, kalau gue sendiri, karena gue di rumah ada 3 ya, yang paling datang pertama itu selalu gue kasih makanan yang paling pertama gitu. Jadi kalau misalnya gue punya 3 treats gitu ya, yang selalu gue kasih pertama kali adalah Beagle gue, yang kedua adalah Choco gue, si Diva, yang ketiga baru Heli. Jadi dianya juga nggak ngerasa tersaingi, dia juga nggak merasa kalau dia dilupakan, tetap jadi yang pertama gitu ya. Dan dengan kayak gitu sih gue rasa ntar tempat kalian bisa lebih damai ya. Hopefully ya, semoga ya. Oke. Itu saran dari kami ya, semoga menjawab pertanyaannya. Makasih buat pertanyaannya juga. Mungkin itu kita di episode kali ini kita bahas 6 pertanyaan dulu. Mungkin kalau dari kalian ada yang mau tanya lagi, ada yang mungkin pertanyaan belum terjawab atau pertanyaannya belum kita sampaikan, boleh isi kolom komen di bawah. Nanti mungkin kita akan bikin session Q&A yang ketiga. Sekian video hari ini, semoga menjawab pertanyaan kalian ya, dan semoga membantu untuk kalian. Gue Edo. Dan gue Dela. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Woof woof. Bye.